mengeluarkan materi dari mata kuliah studi Quran tentang peristiwa Mihna pada masa dinasti Abbasiyah, dengan fokus relasi relasi kuasa dan doktrin Al-Quran. Eh, Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung ke bab 2 pembahasan. Jadi dalam makalah saya ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan Mihna pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga Al-Mutawakkil digunakan sebagai instrumen politik untuk memaksakan doktrin Al-Quran makhluk dan membangun legitimasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sejarah kebijakan Minha yang diberlakukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga Al-Mutawakkil yang berakhir pada 860 Masehi, 61 Masehi, dipandang oleh banyak kajian ilmiah modern sebagai sebuah instrumen politik yang bertujuan menegakkan otoritas ideologis dan legitimasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Al-Ma'mun memihak doktrin Halik Al-Quran, atau bahasa kita kenal dengan Al-Quran adalah makhluk, menjadi ciri khas teologi rasional Mu'tazilah. Pendapat ini kemudian dijadikan doktrin negara untuk menguji para ulama, qadi, dan pejabat administratif. Adapun dalam kajian akademik juga menunjukkan bahwa Minha berfungsi sebagai teknologi politik untuk menyingkirkan oposisi intelektual yang dianggap mengancam stabilitas ideologis kerajaan. Penolakan tokoh seperti Ahmad Ibnu Hanbal justru memperlihatkan ketegangan antara negara dan ulama tradisionalis yang menolak campur tangan politik dalam urusan akidah. Kemudian selanjutnya, jadi perubahan signifikan jadi pada masa Al-Mutawakkil yang mengakhiri Minha dan menghentikan pemaksaan doktrin Al-Quran. Banyak kajian, misalnya oleh Michael Copperson dan Holzman, menilai bahwa pencabutan Mihna merupakan langkah politik untuk merangkul ulama tradisional demi memperkuat rekonsiliasi, rekonsiliasi sosial dan meneguhkan otoritas khalifah tanpa memaksakan agenda teologis negara. Jadi, secara keseluruhan, kebijakan Mina mencerminkan upaya dinasti Abbasiyah mengendalikan wacana keagamaan sebagai modal legitimasi politik. Penerapannya memperlihatkan intervensi negara dalam konstruksi otoritas keagamaan, sementara penghapusan menunjukkan perubahan kalkulasi politik dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Kemudian lanjut ke bagian B tentang bagaimana respon dan perlawanan ulama, khususnya Imam Ahmad bin Hambal, terhadap kebijakan Mihna, serta apa implikasinya terhadap relasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam perkembangan pemikiran Islam. Kebijakan Mihna yang diberlakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun hingga Al-Mutawakkil memaksa ulama untuk menerima doktrin Al-Quran. Respon para ulama, terutama Imam Ahmad bin Hambal, menjadi penanda penanda penting perlawanan moral terhadap intervensi negara dalam urusan akidah. Adapun bentuk-bentuk perlawanan, pertama, perlawanan Imam Ahmad bin Hambal sebagai simbol independen ulama. Kemudian yang kedua, respon kolektif ulama, kepatuhan formal, resistensi substantif.
Kemudian yang ketiga, implikasi terhadap relasi otoritas politik dan keagamaan. Dalam poin ketiga ini, ada beberapa hal yang kemudian menjadi eh, sasaran tertentu. Yang pertama, menghasilkan dikotomi baru, yaitu otoritas politik, di mana terjadinya eh, kontradiksi antara otoritas politik eh, dengan otoritas ilmiah. Kemudian yang kedua, penguatan posisi ulama sebagai penjaga ortodoksi. Dan yang terakhir, terbentuknya struktur relasi simbiotik. Oh maaf, yang terakhir adalah pengaruh jangka panjang dalam perkembangan pemikiran Islam. Jadi eh, mungkin itu saja yang bisa saya eh, presentasikan pada hari ini. Izin Pak Dokter, apakah eh, eh, langsung presentasi dulu Pak Abdul Muthalib atau Ya, selanjutnya? langsung dulu diselesaikan saja. Jadi nanti sebentar kawan-kawan ini siapkan masing-masing satu pertanyaan ya. Jadi kita kan tidak banyak ini, berarti ada 4 orang insya Allah sebentar menyampaikan pertanyaannya masing-masing kepada pemakalah kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang. Eh, Baik, untuk si kedua yaitu eh, teman-teman saya persilakan bagi tanyakan atau berikan tambahan terhadap makalah saya. Kepada teman-teman Enggak. saya persilakan. Presentasi dulu Pak Muntalib dulu, Ustaz Pak Arjun. Oh Setelahnya iya iya, baru iya. pertanyaannya. Mohon maaf Pak. Iya, iya. Dipersilakan kepada saudara Abdul Muthalib untuk presentasi makalahnya. Terima kasih. Baik, sebelum saya presentasi mungkin salah satu dari teman-teman atau moderator bisa bantu share screen karena laptop saya tidak bisa masuk di Zoom ini. Baik, sambil menunggu share screen dari teman-teman, mungkin lanjut saja uh, langsung ke pembahasan. Jadi di sini yang saya angkat ada dua. Yang pertama adalah apakah kisah Al-Quran itu murni urutan fakta dan waktu atau faktual kronologis atau lebih fokus pada pelajaran moral dan bagaimana metode penyajian Al-Quran berbeda dari cara penulisan sejarah modern. Kemudian bagaimana para sejarawan Muslim zaman dulu itu menggunakan ayat-ayat atau kisah sebagai data sejarah. Bagian di bab kedua, metode penyajian Al-Quran. Yang pertama adalah tujuan utama kisah Al-Quran. Jadi metode penyajian sejarah dalam Al-Quran sangat berbeda dengan buku sejarah yang dibuat oleh manusia. Perbedaan ini terletak pada tujuan Al-Quran, itu tidak bertujuan untuk menjadi arsip yang mencatat urutan waktu yang ketat. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah memberi pelajaran moral atau ibrah, atau yang memperkuat pesan dakwah. Kisah Qasas sendiri bermakna menelusuri jejak, dan ini berarti fokus pada jejak moral yang ditinggalkan. Tujuan moral ini penting untuk memahami sunatullah, yaitu hukum abadi Tuhan yang mengatur naik turunnya suatu peradaban. Yang pertama, metode penyajian tidak berurutan dan pengulangan atau tikrar. Untuk mencapai tujuan pendidikan moral, ini Al-Quran menggunakan teknik penyajian yang unik, pengulangan. Pertama, tidak berurutan. Satu kisah bisa disajikan sedikit demi sedikit, berbagai surah tanpa urutan waktu yang kaku. Ya, setiap bagian muncul untuk menyoroti satu aspek keagamaan tertentu. Yang kedua, diulangi. Pengulangan kisah seperti kisah Nabi Musa dan Firaun
bukan berarti cerita yang membosankan. Pengulangan ini adalah cara sastra tingkat tinggi yang bertujuan untuk menekankan pesan, penguatan dakwah, dan penyorotan sudut pandang moral yang berbeda di setiap kemunculannya. Bagian B, kisah kaum terdahulu sebagai cermin pelajaran. Jadi kisah-kisah tentang kaum Ad, Samud, dan Firaun adalah inti dari kasas Al-Quran. Mereka sering diulang di berbagai surah karena mereka mewakili jenis-jenis kezaliman dan kesombongan manusia yang paling ekstrim. Jadi kisah-kisah ini menjadi contoh utama untuk menunjukkan konsekuensi pasti dan sikap sombong menolak kebenaran dan berbuat zalim. Cerita ini disampaikan bukan untuk mencatat detail-detail kecil sejarah secara rinci, melainkan untuk memberi peringatan keras kepada dan pelajaran kepada kita semua. Kaum Ad dan kaum Samud itu kedua kaum ini dikenal sebagai pemilik peradaban yang maju dan kuat. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisik dan bangunan megah, sedangkan kaum Samud terkenal dengan kemampuan mereka memahat gunung menjadi rumah mereka. Namun kekuatan teknologi dan kekayaan materi uh, yang mereka punya itu membuat mereka sombong dan menolak seruan nabi mereka, yaitu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Jadi keruntuhan mereka itu membuktikan bahwa kekayaan dan teknologi tidak dapat dilindungi dari hukum Tuhan. Sedangkan kisah Firaun secara khusus mewakili simbol kekuasaan politik yang menindas dan menolak eksistensi Tuhan. Bahkan sampai mengklaim diri sebagai Tuhan. Konflik yang terjadi berfokus pada pertarungan antar kekuasaan mutlak Firaun dan seruan kenabian Nabi Musa yang membawa keadilan dan tauhid. Bagian C, kebenaran inti, hakikat lebih penting dari detail faktual. Akan sangat jika tujuan Al-Quran hanya untuk penulisan sejarah modern, tentu ia akan sangat mementingkan tanggal, urutan, dan nama tempat spesifik. Tetapi karena Al-Quran mengabaikan detail-detail itu demi pelajaran moral atau ibrah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki standar kebenaran yang berbeda. Jadi kebenaran inti jauh lebih diutamakan daripada kebenaran detail. Di sini teman-teman bisa lihat dari bagian D ada tabel ringkasan perbandingan cara dan tujuan sejarah antara kisah Al-Quran dan penulisan sejarah modern. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, metode dari sejarah modern. Dasar sejarah modern, penulisan sejarah modern berkembang pada saat abad ke-19 didasarkan pada empirisme, yakni keyakinan bahwa pengetahuan harus didapat dari pengalaman atau pengamatan, dan positivisme. Nah, dari standar ini, sebuah cerita dianggap benar jika sesuatu fakta yang bisa diverifikasi di lapangan. Itulah kenapa penulisan sejarah modern sangat bergantung pada dokumen asli. Bagian B, batasan Al-Quran sebagai data faktual modern. Ketika kisah Al-Quran dihadapkan pada standar sejarah modern, ada perbedaan yang sulit disatukan. Yang pertama, karena Al-Quran adalah wahyu ilahi yang mutlak, ia tidak bisa diuji dengan proses kritik sumber modern yang menanyakan siapa penulisnya, motifnya, atau kondisi historisnya tanpa merusak otoritas keagamaannya. Yang kedua adalah kisah Al-Quran yang sering mencakup hal-hal gaib atau supranatural, mukjizat Nabi Musa atau azab kaum Ad dan Samud. Peristiwa yang melibatkan campur tangan Tuhan ini tidak memenuhi syarat verifikasi ilmiah yang dituntut oleh metode penulisan sejarah modern itu, yakni positivisme.
perbedaan pandangan tentang kebenaran. Jadi perbedaan mendasar antara kedua metodologi ini terletak pada perbedaan pandangan tentang apa itu kenyataan. Sejarah modern hanya menerima kenyataan fisik yang bisa diukur. Sejarah Quran itu mencakup kenyataan fisik dan metafisik, yakni gaib, secara bersamaan. Jadi dampaknya ilmuwan modern yang membaca kisah kehancuran Ad dan Samud hanya akan mencari bukti arkeolog yang rasional. Jika bukti sulit ditemukan, cerita ini cenderung dianggap mitos. Metode sejarawan Muslim klasik, bagian A, At-Tabarani, yakni metode riwayah, mengumpulkan semua cerita. Imam Muhammad bin Jarir Tabarani, At-Tabari, mohon maaf, dalam kitab besarnya Tarikh Ar-Rasul wa Al-Muluk, yakni sejarah para rasul dan raja-raja, mewakili metode penulisan sejarah berdasarkan pengumpulan data cerita daripada periode klasik. Dan adapun dibahas juga Ibnu Khaldun, metode dirayah, kritik revolusioner. Abu Zaid Abdurrahman bin Abdul Khaldun membawa penulisan sejarah ke tingkat yang lebih dewasa. Ia menolak metode pengumpulan cerita dan pasif dan mengenalkan kritik mendalam. Yakni yang pertama kritik dan ilmu al-umran, yang kedua pemanfaatan kisah Qurani, yang ketiga fokus kritik isi cerita atau isi matan. Mungkin pada kesimpulannya, analisis terhadap kisah Al-Quran dan cerita sejarawan klasik menggunakannya menghasilkan dua kesimpulan utama. Yang pertama adalah kisah Al-Quran tidak fokus pada urutan fakta dan waktu, melainkan pada pelajaran moral. Yang kedua, Tabarani menggunakan kisah untuk mengumpulkan data sejarah secara kronologis, seringkali melengkapi dengan cerita tambahan Israiliyat, sementara Ibnu Khaldun sebagai kritikus menganalisis kisah untuk mencari hukum peradaban yang universal, dirayah, menolak cerita yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika sosial. Mungkin sekian pemaparan makalah dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi makalahnya, saudara. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi terkait kedua makalah. Mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Mungkin seputar makalah saya dulu, kemudian beralih ke makalah saudara Abdul Muthalib. Saya persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Ya mungkin langsung secara bergantian saja ya. Mungkin kawan-kawan karena kita 4 orang, tinggal 4 orang yang bertanya. Oh ya, Mungkin dipersilakan satu persatu saja, Pak Moderator. jadi teman-teman eh, eh, silakan bertanya kepada mempertanyakan kedua makalah. Kemudian saya sebagai pemateri dengan Abdul Muthalib akan bergantian menjawab pertanyaan. Ya, ini saya duluan buat
Pertanyaan saya ke materi buat Saudara Arjun. Ya, terima kasih dipersilakan. Ya, membahas tentang minha. Minha, saya mau bertanya sedikit ini. Apakah relevansi peristiwa Mihna bagi relasi antara negara dan penafsiran Al-Quran pada era modern? Apakah negara boleh menetapkan satu doktrin keagamaan resmi, sementara Eh, suaraku ya, ya. ada saya tulis itu di kolom obrolan pertanyaan saya. Mungkin kalau ada kurang jelas bisa dibaca ulang di obrolan. Terima kasih. Tapi saudara apa saudara mungkin ada juga pertanyaan untuk makalah kedua. Langsung langsung saja ditanyakan juga untuk makalah saudara Bintang. Wah, Kalau masalah kedua tentang sumber grafis analis produk. Masalah dong. Oh iya, ini saya bertanya saya, bagaimana seharusnya sarjana Muslim kontemporer menempatkan kisah Al-Quran di antara iman, sejarah, dan kritik akademik buat Abdul Muthalib? Ya, terima kasih. Mungkin saya ada tulis juga, saya tulis di obrolan Saudara Abdul Muthalib, pertanyaan saya. eh, selanjutnya teman-teman yang lain, saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi untuk kedua makalah. Kemudian kita lanjut untuk lihat teman-teman yang lain. Apa masih ada yang ingin bertanya? Sekali lagi saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Kemudian kita lanjut mendiskusikan kedua pertanyaan. Baik, kalau Ya, saya Parjun. oh iya ya, dipersilakan kepada Ya, untuk saudara. Parjun, yang ingin saya tanyakan terkait makalahnya, sejauh mana doktrin yang mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk, sebagaimana pemikiran ini dilemparkan oleh aliran Mu'tazilah, dapat dianggap sebagai efek samping yang tidak terhindarkan dari upaya Khalifah Al-Ma'mun pada masa dinasti Abbasiyah untuk melakukan sekularisasi terselubung, yaitu dengan memindahkan otoritas legislasi atau sumber hukum dari naskah kadim Al-Quran yang asali ke otoritas akal dan negara yang bersifat baru, dan apa implikasinya secara fikih atau secara hukum dari keberhasilan Mihnah terhadap struktur kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pertanyaannya ada di kolom chat. Kemudian untuk Saudara Abdul Muthalib, bagaimana seorang pembelajar atau sejarawan Muslim dapat secara kritis menegosiasikan ketegangan epistemologis antara sifat mutlak dan transenden dari narasi Qur'ani dengan tuntutan relatif dan empiris dari analisis historiografi modern. Ya, saya kira itu untuk Saudara Abdul Muthalib. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara. Eh, Mungkin cukup dulu untuk pertanyaannya. Mungkin saya yang pertama dulu menjawab. Setelah itu beralih ke saudara.
pertanyaan pertama dari Pak Sani Musadana tentang apa relevansi peristiwa Minha bagi relasi antara negara dan penafsiran Tuhan pada era modern. Apakah negara boleh menetapkan satu doktrin keagamaan resmi? Jadi eh, relevansi peristiwa Minha akhirnya. Kemudian, apakah negara boleh menetapkan satu doktrin keagamaan resmi seperti pada peristiwa Minha itu? Eh, Berdasarkan literasi yang saya baca kemarin itu, bahwa satu negara tidak boleh menerapkan doktrin semacam itu atau dalam hal ini peristiwanya. Kenapa demikian? Karena apalagi ketika itu negara yang sistemnya demokrasi, jelas itu bertolak belakang dengan aturan negara di mana contohnya misalnya Indonesia itu penerapan demokrasi adanya bentuk eh, bahwa kebebasan dalam beragama. Jadi tidak ada paksaan dalam satu sistem demokrasi negara sehingga tidak diperbolehkan adanya doktrin yang dilabeli oleh agama untuk eh, menguasai negara. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penanya. penanya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Cukup dulu. Gitu. Terima kasih atas. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Abdul Muthalib menjawab Baik, pertanyaan. untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Sahdino, ya ini bagaimana seharusnya bagi sarjana Muslim kontemporer itu menempatkan kisah Al-Quran, kemudian di antara iman, sejarah, dan kritik akademik. Jadi untuk sejarah Muslim, sarjana Muslim kontemporer itu perlu menempatkan kisah-kisah Al-Quran itu dalam rangka epistemologis yang berlapis. Jadi pada tingkat iman, kisah Al-Quran itu diyakini sebagai kebenaran absolut karena bersumber dari wahyu ilahi. Jadi dia itu secara mutlak seperti itu. Jadi sehingga kebenaran itu tidak bergantung kepada yang namanya verifikasi manusia, karena kedua, seperti yang saya paparkan tadi dalam makalah, kedua hal ini mempunyai metode yang berbeda seperti itu dan tujuan yang berbeda pula. Jika kisah Al-Quran itu penulisan sejarah modern itu bertujuan untuk menjadi lebih ke arsip, nah sebaliknya Al-Quran itu dia itu bertujuan sebagai ibrah atau pelajaran moral, dan seperti itu. Jadi pada tingkat sejarah itu kisah Al-Quran itu dipahami bukan sebagai laporan historiografi positifistik, ya, bukan sebagai arsip. Makanya dalam Al-Quran itu tidak disebutkan tanggalnya, harinya, tahunnya, seperti itu. Karena mereka memang tujuannya sebagai ibrah. Kemudian dalam ranah akademik,
ini ada sedikit saya catat. Al-Quran perlu dikaji secara kritis dengan menggunakan berbagai pendekatan, ya, seperti linguistik, ya, bahasa, sastra, dan sejarah, selama kritik tersebut diberlakukan sebagai alat bantu analisis, ya, bukan sebagai otoritas menundukkan, menegaskan klaim wahyu. Jadi karena itu sarjana Muslim kita dituntut untuk bersikap non-reduksionistik. Jadi tidak mengubah kisah Al-Quran menjadi sebuah mitos, tetapi ini tidak mengubah Al-Quran itu sebagai mitos karena tidak menerima dari metode penulisan sejarah modern ini. Jadi seperti itu. Jadi dengan posisi ini iman dan nalar akademik itu tidak saling meniadakan. Kita melainkan seperti bahasanya berdialog seperti itu. Jadi untuk akademisi tidak menghilangkan tujuan mereka untuk belajar dan tidak pula mengganggu dari kemutlakan dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, Saudara Syahdin. Mungkin saya serahkan kembali ke moderator. Oh iya, terima kasih Saudara Abdul Muthalib. Mungkin saya sudah mengerti dengan perbedaan di antara yang apa yang saya tanyakan tadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua dari makalah saya dari Muhammad Badi. Pertanyaannya, sejauh mana doktrin kemakhlukan Al-Quran Mu'tazilah dapat dianggap sebagai efek samping yang tidak terhindarkan dari upaya Alif al-Ma'mun untuk melakukan sekularisasi terselubung. Dalam hal ini memindahkan otoritas legislasi, sumber hukum dan naskah kadir Al-Quran ke otoritas akal dan negara yang bersifat baru. Dan apa implikasinya? Apa implikasi fikih hukum paling kritis dari keberhasilan Mihak terhadap struktur kekuasaan Asia? Jadi jawabannya adalah sejauh mana doktrin kemalukan Al-Quran. Tadi sejauh terjadinya pada era tersebut terjadi krisis kekuasaan, krisis kepemimpinan, di mana otoritas ulama dan para pejabat administrasi itu kemudian dikritik oleh masyarakat dan bahkan saling mengkritik satu sama lain. Kemudian poin kedua, apa implikasi hukum paling kritis dari keberhasilan Mia terhadap struktur kekuasaan? Di dalam makalah itu ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama, itu perlawanan Imam Ahmad bin Hambal sebagai simbol independensi ulama. Kemudian respon kolektif ulama tentang kepatuhan formal. Sampai terjadinya pengaruh jangka panjang dalam perkembangan pemikiran. Jadi itu saja Saudara Muhammad Farid tadi bisa layakkan lebih yang kurangnya akan saya kembalikan kepada penanya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Abdul Muthalib menjawab pertanyaan selanjutnya sebelum kita beralih ke sesi pertanyaan. Pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid.
Baik, saya akan mencoba menjawab. Ya, semoga ini juga menjawab, meskipun walaupun ada teman-teman yang akan menambahkan nanti. Baik, pertanyaannya, bagaimana seorang pembelajar? Sebenarnya ini sudah berkaitan dengan pertanyaan dari saudara Syadino. Dapat secara kritis itu menegosiasi tension atau ketegangan epistemologis antara sifat mutlak transenden dari narasi Qurani atau sebagai wahyu ilahi dengan tuntutan relatif dan empiris dari analisis historiografi modern. Baik, jadi membedakan Terima kasih. Ada Jalan. teleponnya kayaknya, ada teleponnya Pak Mutalib. Oh, itu Kayak mute. baik, mohon maaf tadi ada telepon masuk. Ya, baik, lanjut. Jadi langkah awal untuk membedakan level epistemologi antara kedua hal tersebut. Jadi Al-Quran itu sebagai wahyu berada pada level ontologis atau eksistensi keberadaannya, teologis. Jadi kebenaran mutlak atau transenden tidak bergantung pada verifikasi historis manusia. Karena memang keduanya antara penulisan sejarah modern dengan antara kisah dalam Al-Quran itu seperti yang saya katakan itu berbeda. Ya, historiografi modern itu beroperasi pada level bisa disebut manusiawi. Jadi kalau historiografi modern itu dia lebih ke mementingkan yang namanya arsip. Lalu kemudian metodologinya dia harus berdasarkan harus bisa diverifikasi seperti itu. Ada bukti secara sederhananya. Jadi kita sebagai sejarawan, bukan kita sebagai sejarawan itu tidak dituntut untuk membuktikan kebenaran wahyu secara historis, melainkan memahami bagaimana wahyu itu hadir, ya, ditransmisikan dan dipahami dalam ruang waktu sejarah. Kemudian narasi Al-Quran itu bukan historiografi positivistik atau historiografi yang melihat dia itu menggabungkan seperti yang saya paparkan tadi dengan yang gaib secara bersamaan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Mungkin saya perjelas lagi. Antara ketegangan epistemologis antara narasi Qurani dan historiografi modern itu tidak perlu dihapus, salah satunya. Tetapi dikelola secara reflektif. Sejarawan Muslim itu memilih antara iman atau kritik, melainkan menempatkan keduanya dalam hierarki epistemologis yang tepat. Jadi wahyu itu sebagai horizon yang mempunyai makna yang tertinggi dan sejarah sebagai medan interpretasi manusia. Jadi dengan cara seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi, lagi-lagi kita tidak terjebak dalam satu sisi saja seperti itu. Jadi sebagai akademisi kita mendapatkan tujuan kita untuk penelitian, pelajaran, dan tidak mengganggu pula yang namanya kemutlakan dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Farid, sejauh yang bisa saya jawab. Mohon maaf atas
kekurangannya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih saudara Bung Tali. Mungkin tadi terkait dua pertanyaan. Eh, Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya, mungkin izin Pak Dokter, apa ada tambahan atau nanti di akhir? Mungkin saya langsung ambil saja ya. Nantilah untuk teman-teman yang belum bertanya. Tapi Pak Dokter, saya izin saya mau angkat telepon sebentar. Oh ya, 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 ya. Mungkin saya langsung ambil alih. Ini menarik ini untuk dibahas. Iya, eh jadi memang ya, apa yang kemudian kita bahas ini kan sebetulnya pendekatan sejarahnya berimbang dengan Al-Qur'annya. Tentang peristiwa Mihna itu mungkin teman-teman sudah pernah lebih dahulu baca lah sebelum kemudian belajar apa yang kita pelajari hari ini. Ataupun kemudian secara historis bagaimana kasus Al-Quran. Saya rasa ini kasus Al-Quran dibahas juga oleh kawan-kawan di sejarah. Tapi kemudian izinkan saya kemudian memberikan beberapa tambahan, utamanya mungkin di dua makalah ini. Yang pertama mungkin tentang peristiwa Mihna. Ini satu kritikan yang seharusnya mungkin muncul dalam pembelajaran sejarah kita. Eh, saya teringat waktu di masa-masa saya ketika umur-umur apa ya, waktu SMA atau awal-awal kuliah itu, seringkali kemudian kita sudah belajar tentang teologi antaragama mungkin. Bagaimana kemudian kita seringkali mendengarkan bahwa di agama sebelah yang sama-sama agama samawi yang punya kitab suci dari Tuhan, dari Allah, itu kitab sucinya mendapatkan perlakuan, ada intervensi tertentu yang didapatkan misalkan. Saya sebut saja lah di Perjanjian Baru misalkan. Itu dianggap beberapa mendapatkan tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan. Eh, Dalam sejarah Islam, walaupun mungkin tidak seperti itu yang terjadi, tapi kita bisa melihat bahwa sebetulnya di Islam itu terjadi juga konflik-konflik tertentu yang akhirnya Al-Quran itu dalam penafsirannya mendapatkan intervensi. Walaupun di pembahasan tentang di peristiwa Mihna itu bagaimana kemudian pembahasan tentang Al-Quran itu sifatnya hadis, sesuatu yang baharu, atau sifatnya qadim. Itu sudah ada memang sejak lampau itu. Dan kubu Mu'tazilah yang kemudian akhirnya dikedepankan oleh pemerintahan pada masa itu kan akhirnya menganggap bahwa eh, yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah sifatnya hadis, sesuatu yang baharu. Karena sebelumnya katanya belum ada dan akhirnya ada sehingga dianggap baharu. Dan yang jumhur ulama kita sebahagian besar itu yakin bahwa Al-Quran itu kadim karena dia adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah sesuatu yang sudah melekat dengan diri Tuhan dan itu adalah perintah Tuhan, amar ya. Al-amar yang kita pahami sebagai perintah ataupun kalamnya Tuhan, maka dia bukan ciptaan, dia bagian diri dari Tuhan. Makanya ini yang kalau kita lihat dalam pembelajaran pemikiran Islam itu banyak kemudian membahas hal-hal seperti ini. Bahkan akhirnya mazhab-mazhab eh, pemikiran nih itu berakar dari perbedaan-perbedaan pemahaman terkait misalkan apa itu dosa besar. Bagaimana itu dosa besar? Tempatnya di neraka atau di surga? Akhirnya kalau kita tarik sedikit mundur ke belakang, di peristiwa terjadinya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, yang dalam notabene-nya itu telah dijanjikan surga ya. Kemudian ketemu dengan ayat bahwa yang membunuh dan dibunuh itu sama-sama masuk masuk neraka. Mereka muncullah pada akhirnya istilah bainal manzilatain
bahwa orang yang begini tidak di surga, tidak di neraka, orang yang berdosa besar itu dan lain sebagainya. Artinya sejarah pun mencatatkan untuk kita bahwa peristiwa seperti ini terjadi. Sistem kekhalifahan misalkan yang kemudian kita mohon maaf ada sebahagian yang kemudian memandang itu yang terbaik. Kalau kita urut lagi kembali pada masa dinasti-dinasti yang kekhalifahan yang ada ya setelah Khulafaur Rasyidin itu, bahkan di masa Khalifah Rasyidin itu banyak kita temukan hal-hal yang juga ternyata mencengangkan. Misalnya Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. Tapi kalau dari segi kemudian pemerintahan, daulah-daulah setelahnya itu kan juga banyak juga yang bermasalah. Misal di peristiwa Mina ini kan pengaruhnya besar sebetulnya, begitu banyak yang masuk ilmu pengetahuan, salah satunya filsafat. Makanya kan sampai sekarang ada juga yang kemudian sebagian dari saudara kita mengharamkan itu filsafat untuk dipelajari. Karena buktinya sudah ada. Buktinya di peristiwa Mina ini karena akhirnya seolah-olah dianggap menurunkan kemujizatan Al-Quran itu karena menganggap sesuatu yang bahar itu. Dia adalah makhluk ciptaan. Nah, dia memandangnya ini adalah kalamullah, bagian dari diri Tuhan yang sifatnya kadim. Nah, jadi peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah, saya yakin kita juga pernah membaca lah bagaimana kekhalifahan pada masa yang lampau itu akhirnya ada yang model-model apa namanya itu dinasti ya, yang turun temurun secara keturunan yang digantikan. Bahkan kita tidak sedikit mendengar ada khalifah yang hidupnya berfoya-foya dan segala macam. Itu sesuatu yang kita tidak boleh, tidak bisa sebetulnya juga sembunyikan kenyataan yang seperti ini dalam sejarah. Sehingga narasi-narasi bahwa oknum-oknum dalam agama itu yang paling suci adalah agama kita belum tentu juga. Bahkan sampai sekarang kita masih temukan ya, masih temukan oknum-oknum yang tertentu yang akhirnya memanfaatkan agama itu. Karena narasi ini seperti ini sering muncul dulu itu, sangat sekali selalu yang tertuduh adalah agama yang lain, seolah-olah kita tidak terjadi hal yang demikian. Kita terjadi juga, cuma mungkin dampaknya berbeda. Kalau kita fokusnya pada perbedaan pandangan, kalau mungkin di agama seberang, itu memang terjadi intervensi terhadap isi kitab sucinya. Mungkin ada yang dihilangkan untuk kemudian melegitimasi, ataupun ada yang ditambahkan untuk melegitimasi pemerintahan-pemerintahan, atau sesuai dengan gereja-gereja yang kemudian mereka yakini pandangan-pandangan tertentu. Nah, itu yang pertama untuk pemakalah pertama. Kemudian untuk pemakalah kedua, kasus Al-Quran tadi, seperti yang saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang paling banyak menginspirasi sebetulnya, selain hal-hal yang lain kita pelajari dalam Al-Quran. Kasus Al-Quran misalkan dilihat dari sisi, saya ambil dari sisi luar dulu ya, sisi orang kesehatan melihatnya, itu banyak menemukan hal-hal yang bisa dicontohi untuk dalam dunia kesehatan. Misalnya kawan-kawan di dunia pendidikan itu banyak juga yang akhirnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu yang terambil kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membangun teori-teori yang ada dalam pendidikan. Terutama mungkin kawan-kawan di sejarah ya. Di sejarah itu kan banyak sekali. Apalagi memang kasus Al-Quran ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sejarah. Yang kalau kita petakan kasus Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran, kalau yang bersifat sejarah itu kan dua macam dari tiga. Jadi dari tiga itu yang pertama adalah kasus Al-Quran yang berkaitan dengan masa yang lampau. Misalnya kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kisah Al-Quran yang sifatnya wakiyah, yang terjadi pada saat itu diturunkan. Jadi misalnya peristiwa Perang Badar, Perang Tabuk, itu kemudian tidak lama berselang maka turunlah juga ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Maka ini disebut dengan kisah-kisah Al-Quran yang berjalan sesuai dengan kondisi. Makanya kita pelajari mungkin
waktu di materi Asbabun Nuzul. Nah, mungkin di waktu S1 atau pernah baca, itu menunjukkan kepada peristiwa yang terjadi pada saat turunnya Al-Quran. Tapi kalau dalam konteks kasasul Quran, ada beberapa peristiwa seperti yang saya sebutkan tadi, itu perang Badar, perang Tabuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kisah Al-Quran, kasasul Quran itu berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada masa yang akan datang, mungkin pada masa yang sekarang. Misalnya kisah tentang Fir'aun yang dijanjikan oleh Tuhan akan diabadikan jasadnya. Diceritakan pada masa lampau, tapi belum tidak sebuktikan. Ternyata pada masa sekarang itu sudah ditemukan. Ditemukan ada makam raja yang juga merupakan Fir'aun yang punya kemiripan dengan tanda-tanda dengan kisah Nabi Musa yang ditenggelamkan di laut, memiliki kadar garam yang tinggi sehingga memang itu secara ilmiah apa namanya terawetkan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, mungkin kan garam itu salah satu bahan untuk pengawet nih. Atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, misalnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang sekarang mungkin sudah kita dengar bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu dikurung dalam sebuah gunung yang lama kelamaan dia akan keluar dan itu menjadi salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat nanti. Atau hari kiamat pun itu sebagai kisah yang akan datang. Jadi kasasul Quran itu paling tidak terbagi tiga tadi. Tapi kalau kita melihat dari sisi sejarah, sesuatu yang telah lampau terlewati, itu kita berada pada dua poin awal, yaitu kasasul Quran yang berkaitan dengan masa lampau pada posisi kenabian pada waktu itu ketika turunnya ya, dan kasasul Quran, kisah-kisah Al-Quran yang turun bersamaan dengan peristiwanya seperti perang Badar, perang Tabuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara historiografi, eh, ada yang menarik kalau dilihat dari Al-Quran itu. Kalau memang seandainya fokus utama kita adalah pada sejarahnya, mungkin Al-Quran adalah kitab yang kemudian lebih lemah dibandingkan kitab sebelumnya. Karena mungkin kawan-kawan tahulah bahwa misalnya beberapa kisah dalam Al-Quran itu bahkan mungkin lebih lengkap secara kronologis, lebih lengkap secara informasi itu ada pada kitab-kitab terdahulu, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Misal kisahnya Ashabul Kahfi. Pada kisahnya Ashabul Kahfi itu kan tidak disebutkan dalam Al-Quran siapa saja nama-namanya. Akan tetapi kalau dilihat di kitab yang lain, itu sesuatu yang diperinci. Misalnya tentang Ashabul Kahfi nama-namanya, bahkan nama anjingnya pun itu disebutkan dengan detail. Nah, sehingga kita bisa pahami bahwa yang ingin disampaikan oleh Tuhan bahwa sejarah itu boleh jadi terjadi dalam setiap masa. Tokohnya bisa siapa saja. Pada masa itu mungkin Ashabul Kahfi. Pada masa yang berjalan pada turunnya ayat, mungkin sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Atau di masa yang sekarang, kita adalah menjadi tokoh-tokohnya. Makanya biasanya tidak diceritakan secara detail tokohnya siapa. Bahkan tentang tanda-tanda fisiknya. Kalaupun ada yang menganggap bahwa ayat tentang Nabi Yusuf yang memiliki wajah yang sangat rupawan, itu kan tidak secara langsung juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang disifati adalah perilaku dari istri-istri pembesar Mesir pada masa itu. Ketika melihat Yusuf, mereka semua tergoda, akhirnya mengiris tangannya sendiri. Itu mungkin akhirnya dianalogikan bahwa ini kemungkinan terpukau dengan rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, atau banyak hal yang lainnya. Kemudian kalau kita coba lihat dalam kisah-kisah kasul Quran terjadi juga yang namanya repetisi, pengulangan. Jadi biasanya kalau dalam sejarah ini saya ingat
pandangan-pandangan orientalis ya. Orientalis itu kalau menyebutkan sesuatu yang sering berulang, itu biasanya dianggap apa namanya pemborosan dalam menceritakan. Nah, eh, akan tetapi kalau kita melihat dari sisi Al-Quran, repetisi atau kita sebutnya tikrar, pengulangan itu untuk memperlihatkan begitu banyaknya sudut pandang yang ada. Misalnya kisahnya Nabi Musa lah yang paling sering. Nabi Musa dalam satu posisi dikaitkan dengan Firaun. Nabi Musa di satu sisi dikaitkan dengan Bani Israel. Eh, Satu sisi dikaitkan dengan apa namanya kisahnya Nabi Nabi Khidir dengan Nabi Khidir itu. Itu ingin menunjukkan bahwa begitu banyaknya sebetulnya eh, yang nilai yang ingin diajarkan eh, Tuhan kepada kita. Jadi pengulangan itu untuk memperkuat bagaimana kemudian posisinya. Ataupun bahkan kisasul Quran ini untuk memberikan kepada kita itu sebagai apa namanya ya, eh, sebagai ajaran apa namanya, ajaran teologis kepada kita. Dalam Al-Quran itu kan dalam Quran surah Al-Baqarah asas Al-Quran itu diindikasikan oleh Tuhan dalam ayat 241 kalau tidak salah atau 214, saya agak lupa. Allah berfirman kan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzi khalu min qablikum. Jadi Tuhan itu sudah memberitahukan kepada kita. Kan Allah bertanya am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga kata Allah? Walamma ya'tikum masalul ladzi khalu min qablikum. Sebelum kita ini semua merasakan apa yang dirasakan oleh umat sebelumnya. Jadi indikasi memang kita untuk menjadikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebagai ibrah, sebagai apa namanya ya, untuk mendapatkan kita hikmahnya itu memang harus melihat pada kisah-kisah yang lampau itu. Karena Tuhan saja menjanjikan tidak akan masuk surga kita. Kalau juga kita belum merasakan apa yang diberikan, diujikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kita bisa melihat, jadi bukan kondisinya mungkin yang sama persis, tapi nilai yang Tuhan ingin ajarkan, misalkan nilai kesabaran pada kisahnya Nabi Ayub, nilai yang muncul pada kisahnya Nabi Yunus yang awalnya meninggalkan umatnya, kemudian dimakan oleh seekor paus dan akhirnya melakukan taubat, atau kisahnya Nabi Adam yang juga sama persis, yang mirip dengan kisahnya Nabi Yunus yang akhirnya diturunkan ke bumi, tapi kemudian Tuhan mendatangkan rahmanya kepada kita. Artinya Tuhan kita melanggar perintah Tuhan dalam beberapa kisah. Ini soal ditunjukkan Tuhan walaupun mungkin memberikan punishment, hukuman kepada kita, tapi selalu memberikan jalan kembali. Makanya kan apa Bapak Ibu mungkin tahu kata taubat itu berasal dari kata tabayatu, ya, kembali. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan untuk kembali kepada kita. Jadi kalau kita melihat semua kisah-kisah itu dalam sisi sejarah ini adalah sesuatu yang kemudian penting untuk kita tahu. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh itu kita masa lampau, di kitab lain juga disebutkan dan lain sebagainya. Nah, pada intinya sebetulnya akhirnya sejarah itu untuk mengajarkan kita tentang value, tentang nilai yang ada pada kisah-kisah yang ada terlebih dahulu. Makanya Ibra itu kan akar katanya sama dengan apa namanya? eh saya lupa apa, menyeberang itu, masuk. Jadi ketika kita mempelajari kisah itu, kita disuruh ikut menyelam juga masuk ke dalam apa namanya kisah-kisah tersebut untuk kemudian kita bawa kepada realitas kita sekarang. Sekarang kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Sehingga kita kemudian bisa meyakini bahwa betul Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa kita ini di dunia hidup pasti akan juga merasakan paling tidak hal-hal yang mirip lah dengan apa yang dikisahkan pada umat-umat yang telah lampau itu. Jadi
Ini memang luar biasa menarik ya kalau kita mengkaji Al-Quran dalam berbagai sisi. Dilihat dari peristiwa Mihna, uh, Al-Quran ternyata kemudian dibahas. Kisah-kisah Al-Quran itu akhirnya kita memperlihatkan bahwa Al-Quran membahas tentang bagaimana umat terdahulu yang boleh jadi menjadi prototipe, cetak birunya umat-umat yang akan datang juga mungkin boleh jadi mirip-mirip modelnya. Model-model Bani Israel atau model-model kaum Samud dan lain sebagainya itu sudah dikisahkan melalui kisah-kisah yang lampau. Cuma mungkin istilahnya yang berbeda atau model kejadiannya, peristiwanya yang mungkin tidak persis tapi memiliki nilai yang kurang lebih sama. Begitu mungkin Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan? Eh, Mau minta maaf Pak Farid, makalah kita lagi berapa itu? Lagi 3 ya? Ya Pak Dokter. Eh, tiga Pak Dokter. Ya. Ini saya dapat informasi kalau di awal Januari itu kita harusnya sudah final dan kita kalau tidak salah Desember ini tinggal 2 pekan. Tinggal diatur mungkin bagaimana 3 ini kita selesaikan dalam 2 pekan supaya pekan ke pertama Januari itu sudah bisa kita menginput nilai itu, Kelas 5 input kelas. nilai akhir semester. Karena kalau di S1 itu malah lebih cepat. Akhir Desember ini sudah pengimputan nilai. Kalau di pasca sarjana kalau tidak salah selisih sepekan untuk pengimputan nilai. Jadi nanti bagaimana saja Ustaz Farid mengatur apakah pekan depan 1, pekan berikutnya 2, atau kita tambahkan satu pertemuan untuk apa namanya supaya bisa kita menyelesaikan 3 makalah terakhir dalam perkuliahan kita di bulan ini. Ya Pak Dokter. Ya, nanti dikabar saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah semoga kita diberikan kesehatan karena luar Tapi biasa Pak ini. Dokter, Oh iya, iya, iya. Amin. mungkin pekan Silakan, depan silakan. langsung 3 saja. Ya, tapi Pak Dokter, mungkin pekan depan 3 saja Yang langsung. penting disepakati sama teman-teman saja, disepakati saja sama teman-teman. Iya Pak Dokter. Ya, saya kembalikan ke teman-teman, Pak Farid. Kita sepakati seperti apa nanti saya mengikut saja dari teman-teman. Oh iya. Syukran Pak Dokter. Jadi saya, ya, jadi saya mengikut dari apa namanya, apa yang kemudian teman-teman sepakati itu yang kita ikuti. Insya Allah. Dikabari saja nanti Pak Farid. Dan Ya, mungkin bisa siap Pak. lagi di grup lah, langsung di Iya, grup iya, siap. untuk diinformasikan. Ini kan sebetulnya yang perlu apa namanya kesiapannya teman-teman yang pemakalah itu yang paling penting itu. Kalau siap, insya Allah tidak ada masalah itu. Baik, terima kasih banyak pada kawan-kawan pemakalah kita luar biasa hari ini. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Terima Oke, kasih. saya pamit Bapak Ibu. Terima kasih.